Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak soleh dan soleha di pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya. Semoga kita semuanya terhindar dari yang namanya segala macam penyakit, virus, bencana, dan lain sebagainya. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran di semester 2 ini ya. Untuk pagi ini kita akan mengawali pembelajaran matematika ya. Oke, sebelum pembelajaran matematika kita awali, marilah kita membaca doa basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Anak-anak soleh dan soleha semuanya, kita di pagi ini matematika akan belajar tentang apa ya? Oke, tentang bangun segi banyak. Oke, Pak Guru jelaskan dulu ya, apa itu bangun segi banyak? Oke, bangun segi banyak adalah bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus ya. Jadi segi banyak itu sisinya semuanya lurus, tidak ada yang bengkong, tidak ada yang melengkung, ya. Dan semua sisinya itu tertutup oleh garis, ya. Oke, contohnya ini ya. Ini ada yang seperti tanda panah, terus apa ini ya, seperti silat apa ya. Terus ini heksagonal, segitiga, ya, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita lanjut. Contoh bukan segi banyak. Tadi ada bangun segi banyak, sekarang ada bangun bukan segi banyak. Contohnya ini ya. Ini bukan segi banyak ya, karena ada dua sisi yang tidak lurus sisinya. Ya, ini atas dan bawah sisinya tidak lurus, melengkung, atau nama lainnya kurva. Ya. Kemudian ini lingkaran, ya, lingkaran sisinya tidak lurus ini ya, tidak ada sisi lurus, berarti lingkaran itu termasuk bangun datar bukan segi banyak, ya. Nah, kemudian ini ya mirip-mirip segitiga, tapi bukan segitiga ini ya. Ini karena sisinya tidak lurus, dua sisinya, ya. Kemudian ini segitiga tapi sisinya tidak full tertutup, ada yang terbuka. Berarti ini bukan bangun segi banyak. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Ya, ini ya keterangannya ya. Bangun datar di atas sisinya tidak dibatasi oleh garis lurus. Oke, lanjut. Nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Contohnya ini. Ini apa ya? Oke, segitiga. Maka segi banyak dengan tiga sisi disebut segitiga ini ya. Oke, yang kedua. Ini apa ini? Ya, segi empat. Segi banyak dengan empat sisi. Kalau ini nama persisnya itu bangun persegi. Karena ini semua sisinya sama panjang ya. Yang ketiga, ini ada berapa sisinya ini? Ada, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti namanya segi 5. Ya, segi banyak dengan 5 sisi. Oke. Untuk segi banyak itu terdapat dua jenis ya Mbak, Mas. Perhatikan, segi banyak itu ada dua jenis. Yang pertama, segi banyak beraturan, dan yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Ya, oke. Untuk segi banyak beraturan, pengertiannya adalah segi banyak yang
sisinya sama panjang, ya. Sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Kalau sisi itu berbicara tentang sisi itu adalah sama panjang. Kalau sudut sama besar. Contohnya ini segitiga sama sisi. Perhatikan sisinya. Sisinya sama ya. Ini ditandai dengan tanda sama dengan di setiap sisinya. Itu menandakan bahwa segitiga ini semua sisinya adalah sama panjang. Maka dinamakan segitiga sama sisi. Ya. Dan sudutnya pun ini kalau diukur ya ini pasti akan sama besar ya. Ini kurang satu ini tandanya ya. Maaf. Kemudian yang kedua, ini apa namanya? Bangun datar persegi. Perhatikan sisinya. Sisinya kalau diukur ini sama ya, sama panjangnya. Dan ditandai dengan tanda sama dengan. Dan sudutnya pun kalau diukur dengan garis busur, ini akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Ya. Kemudian ini segi 6 beraturan. Kalau segi 6 nama lainnya apa ya? Heksagonal ya. Ditandai dengan tanda sama dengan. Oke. Segi banyak tidak beraturan. Jadi segi banyak beraturan, sekarang segi banyak tidak beraturan. Pengertiannya, segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Ya. Contohnya ini, segitiga sembarang. Dari namanya saja sudah sembarang, berarti sisi-sisinya tidak ada yang sama panjang ya, sembarang ya. Membuat segitiganya sisinya itu sembarang, tidak ada yang sama. Gampang untuk membuatnya ya. Asal garis dihubungkan tiga sisi, nah bisa ketemu segitiga sembarang. Tidak perlu diukur ya kalau membuat segitiga sembarang. Yang kedua, ini layang-layang ya. Dua sisinya sama panjang, namun ada dua sisi lagi yang tidak sama panjang dengan pasang sisi yang lain ya. Kalau layang-layang kan ciri-cirinya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang atau yang saling berhadapan. Kenapa ini tidak dinamakan segitiga beraturan? Karena semua sisinya tidak sama panjang nih, lihat ya. Bentuk fisiknya seperti ini. Di sini sisi yang atas sebelah kiri dengan sisi kiri yang sebelah bawah sama panjang. Namun sisi yang sebelah kanan dengan sisi sebelah kiri tidak sama panjang dan sudutnya pun tidak sama besar ya. Oke. Nah, ini bangun persegi panjang. Maaf ini persegi panjang ya, kurang panjang ini. Maaf ya, ini kurang panjang. Ya, hampir sama dengan layang-layang, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang ini. Sisi atas, sisi bawah sama panjangnya. Dan sisi samping juga sama panjang. Namun ini bukan termasuk segi banyak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang meskipun sudutnya sama besar ya. Kalau segi banyak beraturan itu harus memiliki dua ciri ya, dua syarat. Sudutnya sama besar dan sisinya juga sama panjang. Oke. Kalau persegi panjang bukan ya, bukan segi banyak beraturan. Oke, nah ini apa namanya? Belah ketupat. Ini kira-kira sisinya sama panjang semuanya enggak? Iya, ini ditandai dengan sama dengan ya, berarti semuanya sisinya sama panjangnya. Namun sudutnya ini tidak sama besar. Semua sudutnya tidak sama besar. Atas dengan bawah mungkin sama ya, tapi tidak sama besar dengan sudut yang di
sebelah kiri dan sebelah kanan ini ya. Karena segi banyak beraturan, semua sudutnya harus sama besar ya. Tidak ada yang berbeda. Ya, harus semuanya sama. Oke, lanjut. Perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Ya. Ciri-ciri segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Tadi sudah dijelaskan ya. Contohnya ini, segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Dalam kehidupan nyata, ini contohnya ya. Ini kalau dilihat dari atas, ini sepertinya segitiga sama sisi. Ya, ini potonganku ini ya. Ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, ini kebalikannya ya, memiliki sisi yang tidak sama panjang. Contohnya tadi ya, ada persegi panjang, terus segitiga sembarang, segitiga sama kaki, ya, dan ini sebagainya. Memiliki sudut yang tidak sama besar, sudutnya tidak sama besar ya. Oke. Contoh segi banyak tidak beraturan ya, jajar genjang, trapesium, persegi panjang, segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini contoh dalam kehidupan nyata lagi. Sarang tawon disusun oleh bangun yang memiliki permukaan heksagonal atau segi 6. Contohnya ini ya. Di setiap lubang sarang tawonnya itu membentuk segi 6 yang sama panjang ini. Ya, ini hebatnya kekuasaan Allah ini membentuk sarang tawon bisa rapi seperti ini ya. Ya, ini sarang yang menghasilkan madu ya, yang berasal dari tawon. Kemudian heksagonal merupakan segi banyak beraturan. Oke. Oke, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu Guru tentang segi banyak beraturan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Ya, dari Pak Guru cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.